namanya menjadi full time freelancer itu juga harus siap menghadapi resiko-resiko dianggap pengangguran, dianggap main game doang, dianggap ngepet, jagain lilin dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi, kita berasal dari Allah, terus kemudian kita di dunia ini juga harusnya tugas kita beribadah untuk Allah, tapi jangan lupakan dunia, kan perintahnya gitu. Kita kejar akhirat tapi jangan lupa dunia. Oke, lanjut dari Mas Syauqi Muhammad. Apa biggest why kehidupan Mas Aryo? Ya, kalau mau menjawab secara umumnya gitu kan, Allah itu kan ya menciptakan kita itu kan sebagai hamba untuk beribadah kepada Allah, ya kan. Kita berasal dari Allah, ya kan. Terus kemudian kita di dunia ini juga beribadah untuk Allah. Setelah selesai dunia ini kita kembali juga akan ke Allah, kan kayak gitu. Ya, kalau secara umum setiap manusia pasti kan kayak gitu, dan itu perlu kita pahamkan ya, supaya saat kita di dunia ini itu nggak kemudian salah arah gitu. Kalau kita nggak tahu why-nya kita dilahirkan di dunia, akhirnya bisa yang kita cari itu hanya sekedar dunia aja, nggak mikirin kehidupan selanjutnya, ya kan. Terus ataupun bisa juga kita nggak memikirkan siapa yang menciptakan kita, itu kita bisa jadi sombong gitu loh, bahwa apa yang kita dapatkan ini semuanya berdasarkan apa yang kita usahakan, apa yang kita istilahnya tuh kerja keraskan dan lain sebagainya gitu. Jadi ini penting banget teman-teman untuk memahami biggest why-nya kita ada di muka bumi ini gitu ya. Jadi kembali lagi, kita berasal dari Allah, terus kemudian kita di dunia ini juga harusnya tugas kita beribadah untuk Allah, tapi jangan lupakan dunia, kan perintahnya gitu. Kita kejar akhirat tapi jangan lupa dunia. Dan kemudian yang terakhir, kita kembali juga ke Allah gitu. Kita dibangkitkan juga akan nanti kita lapor ke Allah, dihisab apa yang kita lakukan selama di dunia ini apa aja. Nah, tapi kalau ngomongin why-nya di kehidupan secara personal, ya saya rasa apa yang udah Allah amanahkan ke kita ini, yaitu menjadi sebuah kendaraan yang mana itu nanti bisa kita kembali ke akhirat itu dalam kondisi yang baik atau buruk gitu. Kalaupun sekarang Allah udah amanahkan studio desain, ya jadikan studio desain ini menjadi sebuah kendaraan di mana itu nanti akan bisa membawa kita kembali ke Allah itu kondisi yang baik atau buruk gitu. Karena yang namanya amanah itu kan titipan ya, kayak tangan kita nih, tangan atau HP nih atau apapun itulah, itu kan semua amanah titipan. Berarti kan bukan punya kita. Kalau bukan punya kita, apa iya kita melakukan hal-hal yang justru nggak disukai oleh yang nitipin. Misalkan teman-teman punya motor, terus dititipin ke temannya, sama temannya itu berarti amanah kan, teman-teman mengamanahkan motor teman-teman itu ke temannya yang dititipin tadi. Sama temannya tadi dipakai seenaknya buat ngebut-ngebutan, habis itu jatuh, terus habis itu baret di mana-mana dan lain sebagainya. Otomatis itu kan sesuatu hal yang nggak disukai kan. Nah, itu. Wah, kok gimana sih kamu tuh udah dititipin kok malah dipakai sembarangan, malah sekarang rusak dan lain sebagainya. Nah, rasanya nggak seneng kan. Itu baru kita sebagai manusia. Gimana Allah yang udah nitipin kita mata, tangan dan lain sebagainya, HP, maupun profesi sebagai desainer grafis. Kalau teman-teman sebagai desainer grafis ya otomatis kita harus memaksimalkan apa yang udah Allah anugerahkan ini ya di jalan Allah gitu loh. Ya kerja itu kan sebenarnya juga ibadah ya. Ibadah itu kan akhirnya kembali juga akhirnya beribadah ke Allah, itu bekerja salah satunya gitu. Nah, tinggal jalannya yang lewat mana kayak gitu, dan apakah kita juga hanya sekedar mikirin dunia kayak gitu loh. Itu juga perlu kita perhatikan ya. Jadi akhirnya kembali ke free will kita gitu loh. Kita udah dikasih amanah gitu, ya itu kembali ke free will kita. Kita mau menggunakan itu untuk apa gitu loh. Itu pilihan kita. Kalau misalkan kita pilihannya untuk ngejar dunia, terus untuk memperkaya diri, untuk kemudian hidup hedon, flexing dan lain sebagainya, itu pilihan kita juga gitu loh. Ya tinggal nanti pertanggungjawabannya di akhirat. Makanya kembali lagi, kita kan akan kembali ke Allah ya. Nah, makanya itu prinsip hal ini harus kita pegang teguh supaya kita tahu
biggest why kehidupan kita secara umum, secara kita sebagai manusia itu seperti apa, dan secara khususnya kita sebagai desainer grafis atau content creator ataupun apapun itu profesi kita, itu juga bisa kita pertanggungjawabkan gitu. Oke, cita-cita yang belum tercapai yaitu seperti yang kita harapkan semua ya, yaitu meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yaitu pas lagi dalam keadaan terbaik, sedang beribadah, sedang sujud, sedang berdoa khusyuk dan lain sebagainya kayak gitu, dalam hal di jalan Allah ya, pokoknya intinya kayak gitu. Dan tentu saja juga cita-citanya adalah seperti yang kita semua juga inginkan, bahwa Islam juga bisa bangkit lagi, tidak kemudian tersekat-sekat oleh namanya kepentingan, sekat-sekat madzhab, suku, ras dan lain sebagainya. Kita semua bisa bersatu, dan yang penting dia muslim, ya udah kita tolongin ibaratnya gitu. Sama seperti halnya yang terjadi di Gaza sekarang. Kita lihat gimana Gaza sekarang semuanya istilahnya hanya cuman lihat aja di sosial media dan nggak bisa berbuat apa-apa, hanya sekedar mengirimkan bantuan tapi nggak ikut berperang dan membebaskan mereka kayak gitu. Itu karena mereka masih tersekat-sekat oleh kepentingan mereka masing-masing, kepentingan negara-negara mereka sendiri, sehingga saat mereka mau nolongin, bantuin istilahnya membela mereka, itu takut nanti wah kalau aku ikutan gini nanti negara kami yang jadi kena serang dan lain sebagainya gitu. Padahal negara muslim di dunia ini kan kalau bersatu tuh Masya Allah banget ya, nggak perlu ada kepentingan negaraku nggak ada hubungannya sama dia gitu. Yang penting dia tuh saudara muslim kita, sama seperti kita dalam satu tubuh ada yang sakit sedikit aja, ujung kuku kita sakit aja gitu kan, pasti seluruh tubuh kita pasti ngerasain toh. Nah, hal-hal seperti inilah yang juga menjadi cita-cita kita, yang kemudian terus kita perjuangkan gimana caranya supaya hal-hal seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di Gaza itu nggak kejadian lagi. Dan harapannya kalau misalkan kita semua umat muslim dunia ini bisa bersatu, sehingga juga ikut bisa membebaskan saudara-saudara muslim kita yang tertindas. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Edi Bocin. Hal-hal yang harus disiapkan untuk berani memutuskan menjadi full-time freelancer itu apa aja Mas? Oke, jadi gini Mas, kalau yang saya lakukan dulu ya, cek history income kita beberapa bulan ke belakang atau bahkan setahun ke belakang itu sudah stabil belum? Misalkan katakanlah walaupun nggak stabil ya, naik turun, kalau di total dalam beberapa bulan itu kita bisa rata-rata dalam sebulan itu kita hasilnya dapat berapa. Nah, kalau misalkan dari situ sendiri itu sudah melebihi dari apa yang kita dapat kita sebagai karyawan, ya otomatis udah nggak ada alasan lagi dong kita untuk nggak percaya diri atau yakin untuk kita menjadi full time freelancer gitu. Karena yang saya lakukan dulu waktu saya minta izin dulu ke istri, gimana kalau misalkan aku resign gitu, terus mencoba full freelance untuk desain lewat logo kontes gitu. Pertamanya awalnya istri sempat, wah nanti terus gimana, kita nggak dapat penghasilan tetap per bulan dan lain sebagainya. Nah, terus tak tunjukin screenshot earning ya, ini loh dalam setahun ke belakang itu saya rata-rata dapat sekian ratus dolar. Tentu aja ini nih jauh melebihi dari gaji yang kita dapatkan gitu. Ini aja masih nyambi gitu, ini masih kerja sambilan. Gimana kalau fokus? Nah gitu, otomatis ya harapannya bisa 2 kali lipatnya paling enggak gitu, karena kita udah fokus di sini gitu. Nah setelah lihat angka, oh gede juga ya udahlah nggak apa-apa. Akhirnya istri mengizinkan kayak gitu. Jadi memang kalau udah punya istri ya itu juga perlu diajak diskusi, karena namanya menjadi full time freelancer itu juga harus siap menghadapi resiko-resiko dianggap pengangguran, dianggap main game doang, dianggap ngepet, jagain lilin dan lain sebagainya. Karena kita di rumah terus, nggak ngapa-ngapain, keluar paling cuman beli makan, beli apa, terus langsung masuk rumah lagi dan lain sebagainya kayak gitu. Ya itu perlu kita persiapkan diri dan mental kita. Jadi selain dari segi income, dari segi mental kita juga. Nah, yang bagus kayak gimana ya? Kita seolah-olah bikin jadi semacam kayak studio sih gitu. Misalkan nih di rumah ada garasi yang nggak kepake, yang bisa dipakai buat kantor misalkan, atau kamar gitu. Kamar aja lah, kamar dibikin kayak kantor gitu. Ya walaupun yang kerja cuman kita doang ya nggak apa-apa juga. Nanti dibikin tuh istilahnya
printing apa gitu kan, atau berkah printing, berkah desain atau apa gitu. Jadi seolah-olah kita buka studio desain yang mana kita sendiri yang kerja di dalamnya itu. Jadi orang-orang tetangga ngelihat kita nggak nganggur ya gitu. Ya jadi itu tips yang saya lakukan dulu waktu saya switch dari karyawan menjadi full time freelancer. Sehingga dengan adanya data dan fakta-fakta yang kita dapatkan itu sehingga memupuk keyakinan kita ya bahwa ikhtiar kita ini sudah bisa dipertanggungjawabkan kepada keluarga kita dan kita mampu untuk menafkahi ya gitu, karena tugas kita kan gitu. Tapi jangan juga terlalu pede gitu, wah full time freelance langsung coba gitu. Tapi dari teman-teman sendiri belum bisa memastikan kestabilannya dalam mendapat job dalam per bulannya. Nah itu bahaya juga, kasihan nanti anak istri atau orang tua mempertanyakan, kamu ngapain aja sih Le, kok nganggur? Wah saya mau jadi full time freelancer, sama itu kayak si ini, mereka udah sukses dan lain sebagainya. Mereka itu nggak butuh teori tapi butuh bukti. Nah terus gimana cara buktiinnya? Nah memang harus perlahan-lahan ya kan. Misalkan pas dapat dari freelance gitu, pas masih dalam kerja, nah kirimin itu untuk orang tua, transfer. Sekondi kile kok dapat rezeki ini Pak Bu dari freelance. Loh, freelance itu apa? Nah itu bisa dijelasin. Gitu. Akhirnya mereka merestui, karena memang restu orang tua itu juga salah satu hal yang wajib kita dapatkan sebelum kita switch menjadi full time freelancer. Gitu. Pertanyaan dari selanjutnya, Mas Irfan Anugrah. Apa pertimbangan utama Mas Aryo dalam menerima karyawan? Pertimbangan utama saya dalam menerima tim untuk menjadi gabung di studio kita itu adalah portofolio. Itu satu hal yang sangat utama yang kita pertimbangkan ya, karena kecocokan portofolio dengan apa yang kita kerjakan itu menjadi satu hal yang itu tuh istilahnya tuh masuk nggak nih si tim ini kalau kita terima gitu. Banyak orang yang punya skill hebat, skill keren, skill bagus, tapi secara style nggak masuk. Nah itu kan nggak bisa kita paksakan juga gitu loh. Tapi ada juga yang mungkin dari segi portofolionya itu mungkin nggak terlalu banyak, tapi dari segi style kok ada benang merahnya nih sama kerjaan-kerjaan yang kita bikin kayak gitu. Nah itu bisa menjadi potensi untuk peluang masuk kayak gitu loh. Masalah CV itu juga kita lihat sebenarnya, tapi nggak jadi faktor yang utama gitu loh. Masalah kerja di mana, terus kemudian pengalaman kerja berapa tahun, habis itu sertifikatnya seabrek dan lain sebagainya, lulusan mana, IPK apa, itu malah jarang saya lihat gitu. Karena yang penting itu bukan lulusan di mana dia, IPK-nya berapa, tapi bisa membuat karya yang sesuai yang kita harapkan nggak kayak gitu loh. Karena pada akhirnya kan karya yang berbicara gitu. Jadi tips buat teman-teman juga kalau mau masuk ke sebuah studio desain untuk melamar ya, itu sesuaikan dulu portofolio teman-teman dengan apa yang studio cari gitu. Pertama itu. Yang kedua, riset juga. Misalkan teman-teman mau ngelamar gitu, wah ini ilustrasinya nih ilustrasi kaos nih. Padahal apa yang saya bikin rata-rata biasanya vektor-vektor anime gitu, chibi-chibi gitu. Nah, coba bikin karya-karya ilustrasi yang ala-ala kaos vintage dan lain sebagainya, sama seperti apa yang studio tersebut bikin ya gitu loh. Jadi kita bukannya membuat si studio tersebut menerima kita apa adanya, tapi membuat kita ini sesuai dengan apa yang studio cari. Nah itu tipsnya ya teman-teman, sehingga saat studio melihat karya kita, oh cocok nih, gampang masuk gitu. Tinggal nanti interviewnya dan nego fee bulanannya dan lain sebagainya itu urusan belakang kayak gitu. Dari Mas Iwayan Setiawan, gimana cara mendapatkan earning yang konsisten? Ya, sebenarnya kalau mau ngomongin soal konsisten itu tinggal bagaimana cara kita membentuk sistemnya dari awal, Mas. Jadi katakanlah kita tahu ya bahwa banyak banget platform-platform desain di luaran sana, website-website penyedia jasa ataupun mempertemukan ya antara klien dan desainer, itu banyak banget ya, berbagai macam jenis model. Ada yang jemput bola, ada yang tunggu bola dan lain sebagainya, ada yang mulai kontes desain, ada yang model beat-beatan kayak Upwork, ada yang tinggal tunggu bola seperti di Fiverr dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya idealnya semua platform tersebut kita seriusin, kita cobain satu persatu gitu loh. Misal nih, dulu saya coba mulai berawal dari platform logo desain. Nah, itu
dicoba dulu. Setelah jadi, tahu cara kerjanya, cari orang yang berkompeten di situ, delegasikan, jalan sistemnya kita tinggal. Nah, terus kemudian lanjut bikin stok, ya kan, digital item, microstock dan lain sebagainya. Oh, kita ngerti cara mainnya, kita dulu coba bikin item kayak gini, kita upload, bikin deskripsi, keyword dan lain sebagainya. Terus habis itu konsisten, tahu caranya, cari orang gimana yang menghandle situ, kita pantau, kita pindah lagi ke yang lain kayak gitu. Dan begitu seterusnya. Sehingga akhirnya kita fokus untuk mendevelop sebuah sistem dulu dari pintu desain online yang kita mau seriusin. Setelah jadi sistemnya, jadi sistem kecil-kecil ya tadi dalam satu studio, terus kita pindah ke yang lain, Akhirnya di Slab sendiri ada banyak tanda kutip divisi ya. Divisi yang logo desain masih jalan, logo kontesnya, terus kemudian divisi yang microstock juga jalan, terus divisi yang di dribble juga jalan, terus macam-macam lah kayak gitu. Kita mencoba berbagai macam jenis, sehingga setelah itu jalan nanti kita tinggal memaintain aja, kita tinggal mengawasi kira-kira ada kendala-kendala apa nih gitu. Oh, misalkan ada kendala ini kita turun tangan, kita problem solve-nya seperti apa, terus kemudian nanti gimana cara mengembangkannya, nah gitu. Sehingga akhirnya kita fokusnya ke hal-hal yang strategis tadi gitu. Nah, kalau udah ada sistem seperti itu, insya Allah earningnya bisa konsisten atas izin Allah tentu saja. Nah, ini dari Mas Zuhri Wafa. Cara bangun kerjasama sama klien yang udah beberapa order desain gimana ya Mas? Biar kayak dikontrak kerja 1 tahun atau lebih gitu. Menarik nih Mas. Jadi saya itu juga punya pengalaman yang serupa. Dulunya itu saya bikinin dia logo kontes saat perusahaannya lagi awal-awal berdiri. Nah, setelah logonya jadi, terus saya tawarin tuh, ada kerjaan follow up lain nggak selain logo? Saya juga bisa loh bikin desain brosur, desain sosial media atau apapun itulah yang dibutuhkan. Oh ya boleh. Nah, ternyata perusahaan tersebut adalah perusahaan B2B. Jadi dia sendiri juga punya klien yang mana itu jualan produk-produk promosional gitu loh. Istilahnya buat si perusahaan tersebut misalkan pengen pasang banner, umbul-umbul, baliho, booth-booth pameran, dan produk utamanya itu balon udara yang ditiup terus dia goyang-goyang, joget-joget gitu. Nah, itu terus di branding di badannya kayak gitu. Itu produk utamanya. Nah, awalnya per project dulu gitu. Per project bikin ini berapa? Oh ya sekian. Per project lagi bikin ini berapa? Oh sekian. Kayak gitu terus ya kan. Kan lama-lama capek ya project mini project gitu tapi banyak jumlahnya. Akhirnya saya tembak, udah daripada kita nego terus tiap per projectnya, pukul rata aja dah. Dalam sebulan sekian ratus $, boleh minta desain semaunya, sebebasnya, sebanyak-banyaknya, dan minta revisi sebanyak-banyaknya, tapi dengan kapasitas 1 desainer. Dengan jam kerja sehari kira-kira 8 jam kerja, istirahat 1 jam misalkan kayak gitu. Oh boleh gitu. Nah akhirnya jadi itu dalam sebulan hire kontrak per bulanan gitu loh. Bulanan minta desain sebanyak-banyaknya, revisi banyak-banyaknya, tapi kapasitas 1 desainer. Seiring berjalannya waktu, si perusahaan ini makin rame dengan sistemnya yang ini jalan. Wah makin rame, otomatis dia kan mau nambah desain lagi, order lagi, kan nggak bisa. Ini lagi ngerjain, mau ditambahin lagi. Ini belum selesai nih. Mister ya, nggak ngomong Mister sih, kita nyebutin nama. Ini belum selesai nih Pak gitu. Oh ya udah, kalau misalkan belum selesai, kita nyari desainer lagi bisa nggak? Oh siap, saya ada stoknya kayak gitu. Akhirnya nambah desainer 1 lagi, jadi 2 dedicated designer, nambah lagi. Wah terus nambah sampai alhamdulillah berjalan mulai setahun kalau nggak salah 2014 2015 dan sampai berjalan sampai sekarang. Bahkan si klien tersebut sampai pernah datang ke sini dari San Francisco ya. Itu mampir di manufakturnya di Cina, habis itu mampir di Indonesia gitu. Ya sebenarnya pinter juga sih dia dalam bermain bisnisnya, karena dia tuh produk-produknya ambil di Cina,
desainernya dari Indonesia, jualnya di Amerika. Jadi menang banyak juga. Tapi kita nggak apa-apa sih, alhamdulillah kita pun juga bisa dapat job-job yang terus bulanan gitu, kontrak bulanan, sehingga sekarang total mungkin udah ada 15 desainer yang kerja in-house. Jadi akhirnya mereka kayak outsourcing desainer ke kita, di bawah manajemen kita yang ngatur desainer-desainernya dengan segala macam sistem yang udah mereka bikin, pakai sistem tracking, terus per jamnya juga sudah terbaca, termonitor, apa yang kita kerjakan itu juga terpantau dengan jelas. Dan kerjanya mulai dari malam sampai pagi karena mengikuti jam kerja di sana. Alhamdulillahnya dapat desainer-desainer yang mau kerja malam, nah gitu loh, mau yang mereka hobi melek malam daripada mabar ML gitu kan di coffee shop. Nah ya wes mending desain dapat duit ya kan, di coffee shop juga itu, ada yang di coffee shop, ada yang di kosnya mereka masing-masing dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak ngantor, kerjanya remote kayak gitu. Ya, alhamdulillah bisa berjalan dari sekarang. Makanya kembali lagi pertanyaan tadi, kalau misalkan gitu gimana ya, tembak aja ke kliennya caranya gitu. Gimana kalau misalkan sebulan langsung aja bayar sekian, tapi bebas minta desain sebanyaknya dan revisi sebanyak mungkin gitu. Itu kan kayak iming-iming ya, itu sebenarnya gimmick aja sih. Karena dia tahu itu kapasitas satu desainer gitu loh. Kalau mau nambah ya otomatis nambah lagi ya, gitu. Jadi cara menariknya seperti itu. Dan alhamdulillah ini berhasil dan monggo silahkan dipraktekkan, semoga berhasil juga.